siang, sore, atau malam buat adik-adik 2018. Kembali lagi dengan praktikum elektronika digital bersama saya Ford Pratama, kode asisten FAT. Oke. Nah, untuk kali ini kita bakal masuk ke modul 5, yaitu multi vibrator. Oke. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, awalnya kita bakal menjelaskan tentang tujuan dulu nih. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Nah, kita tuntut untuk mengetahui ini bagaimana dasar-dasar dari rangkaian multi vibrator, apa jenisnya dan bagaimana sih prinsip dasarnya. Nah, untuk pengertian multi vibrator itu sendiri, semoga kelihatan nih tulisannya. Nah, multi vibrator merupakan suatu rangkaian generatif dengan dua buah piranti aktif yang dirancang sedemikian rupa sehingga salah satunya bersifat pengantar ketika piranti aktif lain itu bersifat terpancung. Nah, untuk si multi vibrator sendiri memiliki beberapa kegunaan yang biasa kita gunakan. Pertama itu untuk menyimpan bilangan linear, membaca pulsa, operasi aritmetika atau program-program sistem digital lainnya untuk multi vibrator sendiri. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis dari multi vibrator itu. Nah, multi vibrator itu yang kita ketahui ada 3 jenis. Pertama itu ada multi vibrator bistabil, astabil, dan monostabil. Nah, ada 3 kan. Nah, untuk penjelasan yang pertama kita akan menjelaskan mengenai multi vibrator bistabil. Nih, apa sih multi vibrator stabil itu? Nah, pada modul sebelumnya mungkin kita udah belajar tentang flip-flop kan. Nah, si bistabil ini memiliki nama lain, yaitu flip-flop. Nah, mengapa demikian? Karena multi vibrator bistabil ini merupakan multi vibrator yang memiliki nilai 0 atau 1, yaitu high dan low, atau low dan high. Nah, bagaimana sih rangkaian dari multi vibrator ini? Nah, seperti ini rangkaian sederhananya, ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di kit rangkaian itu, di sini ada LED ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui outputnya tuh gimana gitu. Nah, terus ini ada 2 buah transistor yang saling berlawanan arah. Resistor dan resistor. Nah, transistor ini ada komponen sederhananya atau yang lebih kompleksnya, yaitu yang disebut dengan IC NE555. Nah, itu kalau misalnya ditubas atau apa, diperbolehkan gunanya itu bakal menghemat budget banget. Nah, multi vibrator stabil ini secara prinsipnya sini ada Q1 dan Q2. Nah, ketika Q1-nya itu dalam keadaan jenuh, maka Q2 itu keadaan terpancung, begitu sebaliknya. Nah, untuk mengontrol si flip-flopnya itu yang satu tonal itu, di sini kita membutuhkan sebuah trigger untuk mengontrol outputnya. Nah, apa sih trigger itu? Nah, sini ada set dan reset. Nah, apa sih gunanya? Nah, kalau ada set dan reset, kita bisa mengontrol nilai si flip-flop atau si multi vibrator stabil. Nah, ketika dia set, maka si outputnya itu bakal bernilai high atau 1. Nah, bagaimana sih untuk meresetnya lagi? Nah, untuk mereset lagi kita bakal membutuhkan yang namanya reset. Nah, ketika reset ditekan, maka si Q2 itu dalam keadaan jenuh gitu. Nah, sehingga si outputnya bakal mati. Seperti itu untuk penjelasan sederhana multi vibrator stabil. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bakal masuk ke sesi kit komponen untuk menjelaskan apa ya sih komponen-komponen yang berada di sini. Nah, oke. Semoga kalian mengerti tentang stabil. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang multi vibrator apa ya. Nah, tadi udah yang bagian A. Sekarang kita masuk bagian B, yaitu multi vibrator monostabil. Nah, apa itu multi vibrator monostabil? Nah, jadi multi vibrator ini akan mengalami keadaan stabil pada salah satu keadaan, namun tidak stabil pada keadaan lain. Nah, jadi itu bagaimana? Nah, ini bila dipicu, maka kondisinya menjadi tidak stabil untuk saat. Jadi yang awalnya itu stabil, nah ketika ada suatu trigger, nah dia menjadi tidak stabil untuk saat. Nah, jadi untuk rangkaiannya itu ya mirip-mirip seperti rangkaian yang stabil tadi, namun di sini kita memakai kapasitor di dekat transistornya. Oke.
Nah, secara umum bagaimana sih keadaan stabil itu untuk yang motif vibrator non stabil? Nah, secara umum dia stabil bila satunya itu off dan hijau itu on. Untuk rangkaiannya sama kayak yang stabil tadi, sini ada output, satu kedua, ada kedua satu. Nah, ini kita bisa ganti jadi IC NE555. Nah, yang keadaan stabil itu maka timing diagramnya itu bakal lurus nih. Nah, ini tidak stabil. Nah, ketika dia ada suatu trigger, nah maka dia bakal tidak stabil untuk beberapa saat. Nah, untuk beberapa saat habis itu dia kembali menjadi stabil. Nah, bagaimana sih keadaan yang tidak stabil ini untuk beberapa saat? Nah, itu tuh ditentukan oleh lama pengisian suatu kapasitor. Nah, jadi dia disini ada kapasitor. Nah, jadi kalau pengisiannya itu sebentar, maka keadaan stabil juga sebentar. Nah, dia hanya sesaat aja. Nah, kalau dia lama, maka dia tidak stabil bakal lebih lama juga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bakal lihat di percobaannya di sesi kit nanti ya. Oke. Nah, untuk multi vibrator non stabil gitu aja, kurang lebih mirip-mirip lah sama yang sebelum-sebelumnya untuk yang prinsip kerja. Kita semuanya masuk ke multi vibrator astabil. Nah, apa sih bedanya? Nah, di sini dia mempunyai dua keadaan, namun tidak stabil pada salah satu keadaan. Nah, itu gimana maksudnya? Nah, di multi vibrator akan berada pada salah satu keadaan selama sesaat sebelum pindah lagi ke keadaan lain selama sesaat. Tuh. Nah, di sini kita juga pakai kapasitor ya, cuman kapasitor letaknya beda. Nah, di sini di antara R2 R3 di sini R1 R2 atau R3 R4. Nah, letaknya. Nah, di sini ada output 3, output 1, output 2, yang mana untuk output 1 itu dimulai dari high ke low. Nah, output 2 itu dari low ke high. Nah, di sini ada C1, ini C1 ya. C2 itu nilainya sama, R2 R3 itu nilainya sama. Nah, terus untuk yang multi vibrator stabil ini dia juga dipengaruhi oleh si kapasitor itu sendiri. Jadi ketika si kapasitor itu mulai karena awalnya itu apa ya berisi gitu, misalnya ini keadaan si misalnya ini si kapasitor ini ya. Nah, ini ketika dia 0 volt, ini kondisi 0 volt ya. Nah, di sini kondisi yang memiliki tegangan misalnya 6 volt. Nah, jadi ketika dia kosong, ini keadaan kapasitornya itu kosong, maka si outputnya itu bakal 0. Nah, ketika dia terisi lagi, maka dia bakal naik gitu. Kosong dia turun lagi. Nah, jadi untuk timing diagramnya lebih kurang seperti itu, dan juga dipengaruhi oleh si kapasitornya sendiri. Nah, nanti di bagian kitnya kita bakal lihat pengaruh itu ke LED. Nah, jadi gimana sih timing diagram yang dihasilkan menurut LED yang output pada LED nantinya. Oke. Nah, untuk multi vibrator astabil seperti itu penjelasannya. Kita bakal masuk ke sesi rangkaian. Oke, nah sekarang kita bakal lanjut ke sesi kit praktikum. Nah, di sini ada multi vibrator bistabil, monostabil, dan astabil. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan di bistabil. Nah, di sini ada apa aja? Seperti biasa ada resistor, ada toggle, ada. Nah, ini IC NE55. Nah, ini nanti ada LED yang untuk outputnya. Oke. Nah, pertama kita juga bakal sama seperti praktik sebelumnya, ada regulator yang kita masukkan daya 6 volt, sini ada fuse. Nah, pertama kita bakal hidupin dulu nih, on. Nah, oke, udah on ya. Nah, di sini ada tombol set sama reset. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, si bistabil itu mirip seperti flip flop. Jadi ada kondisi high dan low. Nah, jadi kita bakal dipengaruhi oleh si tombol trigger tadi, yaitu set dan reset. Nah, sekarang kita coba untuk hidupin tombol set. Nah, outputnya hidup, lalu ketika kita menekan tombol reset, nah lampunya mati. Nah,
bagaimana nanti timing diagramnya? Nanti kalian silahkan bikin timing diagramnya itu mulai dari set to reset, set reset, set reset. Jadi 1 0 1 0. Di terus aja situ sampai kalian mau berapa kali timing diagramnya kalian buat. Yang penting yang set itu benar 1. Nah, terus ini kita klik reset dia 0. Oke. Sekian untuk yang bistabil. Nah, untuk yang monostabil itu sama juga, kita ada resistor, ada toggle, ada LED. Cuma sini kita nambah kapasitor. Nah, ini ada AC NL55. Nah, monostabil itu seperti yang dibilang tadi, dia stabil. Nah, ketika ada suatu trigger atau suatu masukan, dia akan tidak stabil untuk saat. Nah, ketika dia tidak stabil untuk saat, maka lampunya nanti akan hidup. Nah, tuh lampunya hidup saat kan. Nah, tuh dia kita tekan, dia mati. Tekan hidup, terus mati lagi. Nah, seperti itu dia untuk percobaannya. Nah, yang ini sesaatnya itu dipengaruhi dari si kapasitornya tadi. Nah, untuk timing diagramnya itu bisa lihat di modul juga. Ini dipengaruhi oleh si kapasitor, tulisan kapasitor. Kita tekan, dia bakal hidup untuk sesaat. Nah, untuk kondisi stabilnya seperti yang dijelaskan di sebelumnya, dia bakal lurus. Nah, ketika kita tekan, nah dia bakal keadaannya tidak stabil. Nah, dia bakal naik. Oke. Nah, itu untuk penjelasan yang monostabil. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, itu ada multivibrator astabil. Nah, oke, kita hidupin. Sebelumnya ya kita terangin dulu. Sini ada 2 kapasitor. Yang ini yang atas tuh 1 nano, yang bawah tuh 10 mikrofarad. Yang atas 1 nanofarad ya. Nah, jadi nanti ketika kita hidupkan, kondisi si output LED itu bakal hidup. Kenapa hidup? Maka kita nanti bakal lihat bagaimana sih perubahannya nanti ketika dikasih si triggernya, si kapasitornya itu. Kan seperti yang kita terangkan sebelumnya, yang mana astabil itu memiliki 2 keadaan, namun tidak stabil pada salah satu keadaan. Nah, dia akan berada pada salah satu keadaan itu hanya saat, tergantung pada berapa kapasitas si kapasitornya. Nah, sekarang kita coba di kapasitor 1 nano. Tuh, dia menjadi tidak stabil kan. Nah, tapi dia hanya saatnya tuh cepat sekali gitu. Kedap-kedip-kedipnya. Sekarang kita coba di bagian di 10 mikro. Nah, coba. Nah, sekarang dia agak lama gitu kan untuk si perubahan tidak stabil itu. Nah, jadi apa sih perbedaan timing diagramnya itu yang nanti bakal teman-teman sekalian buat di jurnal. Nah, bakal ada dulu gambar. Ada yang untuk kapasitor yang 1 nano sama yang 10 mikro. Nah, untuk yang 10 mikro ini teman-teman bikin aja dari yang awalnya 1 jadi 0. Kan jadi awalnya kan tadi katanya 1 kan. Terus kita hidupin jadi kedip-kedip jadi 0. 1 0 1 0. Tapi ini kan nggak terlalu cepat tuh perubahannya. Jadi dibikin agak panjang aja untuk perubahannya itu. Sementara yang untuk yang gambar timing diagram yang 1 nanofarad, dia kan sangat cepat. Jadi dibikin agak rapat aja gitu. Timing diagramnya dari 1 ke 0 untuk satu lagi itu agak rapat aja gitu loh untuk gambarnya. Oke. Nah, untuk kit-kit praktikum dan percobaannya sudah selesai. Yang mana untuk komponen-komponennya sama aja sebenarnya. Cuman ada penambahan si kapasitor aja di sini. Oke. Nah, untuk ini selesai kita untuk modul 5 yaitu multivibrator. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bakal ada meeting virtualnya sama asisten atau tanya asisten juga boleh. Jangan lupa dikerjain juga jurnalnya setelah menonton video ini. Semoga teman-teman sekalian tuh mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Saya Fort pertama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.